setir. Kalau kemarin waktu di Hanning Collection Denmark kita udah sempet ngebahas mobil Lamborghini 400 GT dan cerita sedikit soal gimana sejarahnya Ferruccio Lamborghini itu membangun Lamborghini. Sekarang kita ada di Museo Automobili Lamborghini di dekat kota Modena, Italia. Nah, karena ini kita ada di markas pusatnya Lamborghini, kalian bisa lihat semua di sini, itu semua mobil Lamborghini dari masa ke masa sampai mobil-mobil spesial dan mobil-mobil konsep itu ada di sini semua. Nah, supaya nggak berlama-lama lagi, kita langsung keliling dan kita akan bahas mobil-mobil yang paling menarik dan paling langka, termasuk yang paling ekstrim yang ada di sini. Let's go. Well, kalau sebelumnya lagi-lagi di Hanning kita udah sempat membahas Lamborghini 400 GT. Nah, ini adalah mobil pertama yang dibuat Lamborghini saat dia membangun dan mendirikan automobili Lamborghini. Ya, ini adalah 350 GT, di mana ini mobil pertama bikinan Lamborghini yang mengadopsi mesin V12 3500 cc dengan tenaga 280 horsepower. Ini adalah mobil seklasik-klasiknya Lamborghini yang pernah ada, ya ini 350 GT saat Lamborghini masih mengadopsi model GT. Jadi seperti cerita kita di Hanning, kalau pengen tahu lebih lengkap bisa nonton di sini. Pada awal Lamborghini itu memang pengen bikin GT car, bukan race car. Makanya dia bikin mobil seperti ini. Ini konfigurasinya belum 2+, udah 2+2. Dan dia adalah GT dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan race car. Karena top speed mobil ini itu sampai 250 km per jam. Di tahun 1964, saat awal-awal mobil ini itu ditelurkan, itu merupakan kecepatan yang biasanya diraih oleh race car. Gitu. Makanya ini menjadi cikal bakal 400 GT dan mesin V12-nya itu nantinya akan menjadi cikal bakal mobil yang itu, yang kuning di belakang itu. Habis ini kita akan bahas juga. After 350 GT, ini adalah mobil yang mungkin gue akan cukup banyak bahasnya karena ini merupakan mobil yang menurut gue paling legendaris dan ini merupakan mobil yang membuat Lamborghini akhirnya terjun ke supercar. Ya, ini adalah Lamborghini Miura, Lamborghini pertama yang akhirnya membuat Ferruccio Lamborghini itu berkata, oke deh, ya udah kita bikin supercar atau sports car juga, nggak cuma GT. Setelah dia punya 350 GT dan 400 GT. Kenapa? Karena cerita mobil ini tuh sangat menarik. Jadi Lamborghini Miura ini sebenarnya itu dikerjakan sebagai proyek sampingan awalnya. Jadi Ferruccio Lamborghini itu awalnya punya tim yang isinya anak-anak muda gitu. Dia itu bekerja sampingan di selain di waktu kerja utamanya mereka tuh mendesain sebuah mobil yang unik sekaligus powerful gitu. Nah, pada saat itu bodinya ini belum ada. Jadi masih bentuk chassis. Nah, dari bentuk chassis itu mereka berkreasi dengan mesin 4000 cc dari V12 yang tadinya dipakai di GT 400. Itu dicoba-coba supaya gimana caranya mesin itu bisa menjadi lebih powerful tapi sekaligus lebih nyaman dikemudikan gitu. Nah, karena mesin itu tadinya RPM-nya itu dikebut sampai 11.000 dan Ferruccio Lamborghini itu nggak suka mesin yang high revving kayak gitu, akhirnya diditune dan eksperimennya dilakukan di chassis ini. Waktu itu kode name-nya adalah P400. Nah, rolling chassis itu akhirnya didebutin di Turin Auto Show. Pada saat itu, Lamborghini itu sebenarnya nggak berpikir bahwa kayak, mana ada sih yang mau beli mobil nggak ada chassis gitu. Tapi ternyata dia dapat 10 order dari orang-orang yang akhirnya tertarik untuk mobilnya jadinya kayak gimana sih. Nah, dari situ akhirnya dia meng-hire desainer body untuk membuat body mobil di antara chassis yang udah dibuat sebelumnya gitu. Dan mobil ini bisa dilihat ini bener-bener tipis, bener-bener kompak sampai mesin V12 yang gede banget itu. Ini diletakkannya itu nggak begini, tapi begini. Ya, jadi engineer Miura itu ngambil konsep dari mobil mini yang pertama kali bikin namanya mesin itu melintang. Jadi bukan longitudinal tapi melintang. Dan itu disematkan di mobil ini. Jadi mesin V12 di balik kap ini tuh dia melintang begini. Tapi tepat di atas rear axle. Jadi mobil ini tuh tetap berpenggerak belakang, tetap bermesin V12 tapi mesin yang melintang. Ini merupakan salah satu terobosan terbesar yang dibuat pada saat itu. Dan hasilnya itu nggak main-main. Dengan mesin V12 4
4000 cc, 4 liter, mobil ini bertenaga 370 horsepower, tapi kecepatan maksimalnya itu lebih dari 280 horsepower, 280 km per jam. Sampai belibet ngomongnya saking excitednya. Dan mobil ini tuh terkenal sangat-sangat gesit, sehingga banyak banget orang yang akhirnya jatuh cinta sama mobil ini dan dipakai untuk berjalan di jalan-jalan pegunungan gitu, mengikuti trek yang berliuk-liuk. Jadi memang gak cuma legendaris, mobil ini juga benar-benar powerful, sampai dia dapat julukan dari Lamborghini sendiri adalah the fastest car of its time. Oke, sekarang di samping gue kali ini adalah Lamborghini Gallardo, tapi bukan Gallardo biasa. Ini adalah Lamborghini Gallardo LP574 Spider Performante. Nah, Lamborghini Gallardo itu mungkin memang sebuah Lamborghini yang cukup dikenal dan merupakan, mungkin bisa jadi salah satu ikon Lamborghini modern ya pada saat itu. Nah, Lamborghini memutuskan untuk membuatnya jadi lebih kencang lagi, sekaligus lebih ringan lagi dengan merekayasa modelnya, sekaligus membuatnya jadi drop top alias nggak pakai atas. Makanya namanya Spider, jadinya adalah ini, Lamborghini LP574 Spider Performante. Nah, nama LP570 berarti mobil ini tenaga 570 horsepower, datang dari mesin V10 5200 cc, dan Performante karena mobil ini itu direkayasa sedemikian rupa sehingga dia lebih ringan 65 kg dibanding Lamborghini yang versi Gallardo biasa. Nah, mobil ini karena dia lebih ringan dan mesinnya juga besar, dia 0-100 itu bisa 3,9 detik aja. Dan mobil ini juga punya kelebihan bahwa dia dengan mesin yang hanya V10, beda sama mesin-mesin Lamborghini yang V12 biasanya yang flagshipnya, dia tetap punya top speed 325 km per jam. Nah, apa yang membuat Lamborghini LP574 Spider ini lebih ringan? Terutama karena penggunaan bahan-bahan karbon di beberapa bagian yang menggantikan bahan non-karbon sebelumnya gitu ya. Karena memang Lamborghini itu terkenal dengan teknologi lightweight yang berbasis karbon, CFRP. Di sini kita bisa lihat elemen-elemen yang diganti adalah terutama dari spion, kemudian side skirt. Di dalam ini interior dalam panel door trim itu juga pakai karbon, di tengah karbon, dan banyak banget elemen-elemen karbon lain di dalam sini, termasuk tutup atapnya. Jadi ketika ini dibuka, tutup atapnya itu juga dari karbon. Jadi itulah salah satu hal yang membuat mobil ini bisa jadi jauh lebih ringan dibanding pendahulu. Oke, dan ini di sebelah gua ada Lamborghini Sian. Dan ini merupakan mobil yang sangat spesial dan juga sangat langka. Kenapa? Karena ini adalah mobil hybrid pertama dari Lamborghini, makanya namanya Sian, yang dalam dialek Bolognese itu artinya adalah lighting atau kilat gitu. Jadi mobil ini itu hybrid dan dia itu sangat-sangat kencang karena top speed itu 350 km per jam yang datang dari gabungan mesin hybrid, bensin 6500 cc V12 dan motor listrik yang totalnya menghasilkan sampai 819 horsepower. Mobil ini juga sangat spesial karena dia dibuat tepat untuk memperingati 63 tahun Lamborghini. Jadi dia hanya ada dan dibuat 63 unit aja di seluruh dunia. Oke, di samping gua ini adalah Lamborghini Sesto Elemento. Gambarnya kayak gitu, judul logonya 6 Elemento, bacanya Sesto Elemento. Dan kalau biasa Lamborghini memang pakai nama itu cuma satu kata gitu ya, misalnya Aventador gitu atau Gallardo gitu. Tapi ini Sesto Elemento, maknanya apa sih? Maknanya adalah Sesto Elemento itu artinya elemen ke-6 yang merupakan reference bahwa mobil ini tuh dibangun dari mostly bahan dari elemen ke-6 di tabel periodik. Nah, elemen ke-6 itu bahannya apa? Kalau ngeliat dari mobil ini pasti udah langsung tahu jawabannya. Elemen ke-6 itu adalah karbon ya. Mobil ini itu dibangun dari carbon fiber dan dia sangat-sangat ringan karena sampai interiornya pun semuanya serba minimalis, serba karbon. Dan total berat mobil ini termasuk mesinnya itu cuma 999 kg. Mesinnya sendiri mobil ini itu pakai V10 5200 cc, tenaganya 570 horsepower, tapi kecepatan maksimalnya itu udah bisa melebihi 300 km per jam. Nah, mobil ini jelas limited edition, jadi nggak banyak ditemukan di jalan.
terutama karena memang dibuatnya pun terbatas. Dan karena bobot yang sangat ringan itu dan mesinnya yang powerful, mobil ini 0 ke 100 itu dilibas dalam 2,5 detik. Keren banget kan? Oke, the stars of the show. Ini mungkin adalah mobil terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Karena ini merupakan mobil yang menurut gue sih paling spesial yang ada di antara semua mobil yang ada di Museum Lamborghini ini. Kelihatan juga dia paling spesial karena memang dikasih pedestal sendiri dan ini paling mencolok di ujung ruangan sendiri. Dan bukan tanpa alasan mobil ini spesial karena ini adalah Lamborghini Countach LPI 804 yang cuma diproduksi 112 unit di seluruh dunia. Kenapa 112 unit? Karena seperti namanya Lamborghini Countach ini merupakan reinterpretasi atas nama Lamborghini Countach yang sangat melegenda sebelumnya. Dan saking melegendanya sampai akhirnya Lamborghini memutuskan untuk bikin lagi Countach versi modern dan jadinya seperti ini. Nah, angka 112 adalah kode name pertama yang dipakai Lamborghini Countach asli waktu development. Jadi dulu itu Countach itu kodenya adalah LP112 sehingga mobil ini juga mewarisi tradisi. Namanya dia pay respect gitu ya dengan membuat unitnya hanya 112 unit. Nah, karena mobil ini itu sebenarnya adalah berbagi platform dengan Sian, Lamborghini Sian. Jadi mobil ini itu sebenarnya bukan benar-benar mobil baru yang dibuat Lamborghini dari scratch, tapi dia itu mengambil platform Lamborghini Sian. Mobil ini memiliki mesin yang sama persis dengan Lamborghini Sian, yaitu 6500 V12 naturally aspirated dan motor listrik. Cuma bedanya tenaganya sedikit lebih kecil. Kalau Lamborghini Sian 819 horsepower, dia hanya 814. Dan motor listriknya masih sama juga, dia mensuplai tenaga itu di putaran-putaran rendah untuk memberi akselerasi yang paling optimal. Sehingga 0 sampai 100-nya mobil ini bisa dicapai dalam 2,8 detik. Gila, itu kenceng banget. Oke Sobat Setir, jadi kira-kira sampai sini aja video kita di Lamborghini ini. Karena memang waktunya juga terbatas, kita nggak boleh terlalu lama di sini. Dan kebetulan kita juga udah ketemu berbagai mobil-mobil menarik yang ada di sini. Jadi mungkin sampai sini aja videonya. Kalau ada kurang atau yang perlu ditambahkan silahkan komen di komentar. Yang pasti jangan lupa klik like dan subscribe channel Setir Kanan. Dan see you on the next video. Yang ulang. Aduh, cut jelas enggak? Ini sekali